beberapa belakangan ini yang video lagi viral ya, yang joget-joget. Nah, itu kan rakyat pastilah berpikir, wah, kok ngapain begini? Kerjanya ngapain gitu, kok joget-joget gitu kan. Nah, itu jadi aman. Kita kan mau ngopi-ngopi dulu atau gimana ya? Oke, selamat malam semuanya. pagi Nah, kan kita kan dulu ada program tuh namanya Rookie Pot ya. Ya, sekarang kita ganti lagi nih dengan channel baru kita kali ini ya. Soalnya kan kalau pakai channel yang dulu tuh kelihatannya kayak kurang gitu ya. Viewersnya juga nggak seberapa ya. Semoga kalau di sini tuh lebih pas nih viewersnya nih, lebih bagus ya algoritmanya. Jadi di sini gue mau sudah mengundang si admin unlock detak ini nih. Yang satu lagi nih namanya Bilal ya. Iya, namanya Bilal ya. Gimana nih kabarnya nih? Udah lama banget nih anjir. Ya, kabarnya nggak baik sih. Ah, nggak baik kenapa tuh? Gimana negara ini? Aduh. Yang 19 juta lapangan pekerjaan udah itu belum? Tahu sih nggak dengar ini. Wah, nggak denger juga sama. Yang ini, yang apa ya? Yang digas air mata udah pada sembuh belum? Belum tahu juga sih. Karena saya nggak update, karena pikir kalau update juga apakah akan ada perubahan gitu. Karena kan iya perubahan pasti ada, tapi Iya. gitu. Nah, yang ditantikan itu perubahan sekarang. Nah, jadi kita akan ulik perubahannya ini. Oke, kita akan ulik ya hari ini, malam ini juga. Nggak tahu di kalian masih siang, pagi atau malam ya. Kita akan membahas seputar 17 plus 8, bukan angka ini ya, bukan angka penjumlahan ya. Ini 17 plus 8 ini nih tuntutan rakyat kita ke pemerintah, bukan rakyat ke rakyat, tapi rakyat ke pemerintah. Bagaimana nih pemerintah bisa bekerja sesuai dengan aturan dari bos? Siapa bosnya? Kita semua. Rakyat ya. Jadi gue mau nanya seputar ini nih, bro. Lu kalau ini ya, kalau ngerti ya, apa sih pemicu munculnya 17 plus 8 tuntutan rakyat ke pemerintah itu? Gimana sih micu apa ya adanya atau munculnya 17 plus 8 itu gimana? Ya pasti berawal dari ya kayaknya mungkin juga merasa bahwa rakyat yang merasa bahwa kayaknya perubahan belum terlihat gitu kan. Jadi mungkin rakyat lebih ke arah mempertanyakan perubahannya sudah ada belum atau sedang berjalan ya gitu kan. Nah sebenarnya tujuan dari demo itu sebenarnya mempertanyakan gitu, maksudnya perubahannya udah ada belum, terus minta rinciannya dan segala macam kan. Cuman kan karena ya balik lagi gitu kan, karena kita juga ya maklum lah warga negara, apalagi kita ya maksudnya untuk kalangan menengah ya, apalagi ya sekarang juga kan kondisi lagi kurang nih. Jadi ya rakyat juga ada beberapa orang ya yang menengah ke bawah sih kan gitu kan. Ya kayak beberapa peraturan yang dinilai agak hukumnya anjlok gitu ya, hukumnya nggak kuat, nggak menekan gitu. Jadi ya rakyat meminta penjelasan gitu kan. Nah sebenarnya demo itu tujuannya sih kita minta penjelasan itu kan sebenarnya. Nah cuman balik lagi kita ke yang di sana gitu. Oke. Nah sekarang kita akan melihat atau lebih detail lagi apa tuntutan yang ada gitu. Silakan jelaskan mas satu ini. Jadi ya benar-benar ya apa yang mungkin muncul itu sebenarnya muncul adanya 17 plus 8 itu emang dari rakyat pada saat demo. Apapun itu yang pemerintah lakukan itu tidak sesuai dengan undang-undang dasar ya. Apalagi kalau lu tahu ya nih, polisi itu kalau di luar negeri itu independen kayak TNI loh. Tapi kalau di Indonesia dia bekerja sama dengan pemerintah, cuy.
ini gua nggak apa ya, nggak nuduh atau gimana ya, karena oknum-oknum polisi saat ini gua tahu polisi itu baik, polisi itu nggak ada yang berperilaku buruk, tapi karena oknum aja bro. Jadi jangan mudah terprovokasi, apa namanya? Provokasi. Ya itu namanya. Gimana tuh? Menurut lu kalau gua ngomong polisi itu orang yang baik hanya cuman hanya buat menjalani tugas tuh gimana tuh menurut lu? Nah, sebenarnya Lu dari pro dulu apa kontra nih? enggak nih, sebenarnya Oke. kita jangan bahas pro kontra dulu. Dari dulu nih sebenarnya ya sebenarnya. Polisi itu apalagi beberapa tahun kebelakangan ya, yang gue lihat citra polisi makin memburuk. Tahu gak kenapa alasannya? Karena banyak lah alasannya, tapi yang paling menurut gue ya paling kontras adalah ada beberapa kayak semisal gini, kayak yang waktu-waktu itu viral tuh, ditanyain masuk polisi ditanya bayar berapa, lah kan semua rakyat jadi pertanyaan lah, kok masuk lembaga aparat bayar gitu kan, seharusnya enggak dong. Nah itu tuh Gratis ya harusnya iya, ya. harusnya kan gratis. Nah itu tuh Bajingan emang. menurut gua ya, itu udah pemicu awal Iya. menurut gua. Nah apalagi tambah belakangan ini yang waktu demo itu ada beberapa yang kekerasan lah gitu kan. Iya. Nah itu juga semakin di mata warga negara atau rakyat kayaknya makin kurang. Nah itu sebenarnya. Nah supaya Supaya apa nih? berkurang ya Matiin orangnya. bukan. Gimana? Nah itu dari diri sendiri melakukan perubahan gitu. Nah itu maksud yang gue maksud perubahan itu salah satunya itu. Jadi kita Bunuh? enggak lah. Ini nggak bisa asal kata bunuh boleh sifatnya, Oke. tapi bukan orangnya. Oh iya, bunuh sifatnya. Iya. Nah jadi Apakah boleh dibakar? nah boleh sifat buruk yang dibakar gitu. Iya benar. Nah itu tuh jadi perbincangan sebenarnya. Apalagi kemarin kan itu udah viral banget itu, kok masuk polisi bayar. Nah itu tuh udah jadi politik sebenarnya. Nah itu membuat ya. semakin buruk citranya. Nah, menurut gua itu ya, menurut gua, tapi nggak tahu nih menurut viewer atau yang lain gimana. Iya gitu. gimana nih ya? Gua nggak tahu. Di sini kita nggak pro kontraan, tapi ini memang penjelasan sendiri-sendiri. Iya. Dimana otak anak muda saat ini kan perbincangan itu kan sangat dibutuhkan ya. Apalagi seperti public speaking ini sangat dibutuhkan oleh seorang Gen Z dan yang lainnya ya. Jadi bagaimanapun juga pemerintahan itu harusnya melakukan yang namanya wawancara kepada para wartawan biar tersampaikan gitu. Jangan maaf nih. Gua pas itu pernah nonton, bukan pernah sih, emang nonton berita. Astagfirullah, kok gue jadi keceplosan pernah ya. Berarti tandanya gua nggak nonton berita dong. Enggak. Iya jarang-jarang maksud gua. Astagfirullah. Ya oke. Jadi gini, gua mau Anda ini menjelaskan atau memberikan reaksi ya. Soalnya gini, gua pas itu lihat para reporter nanyain pertanyaan ke pemerintah, ke kementerian apa ya, gue nggak bisa nyebutin ya karena semua pemerintah tuh public speakingnya kurang. Jadi dia ngomongnya itu kayak sebutin boleh nggak? Yang sebutan apa? Oh ya kayak si itu ya. Goblin hijau. Aja. Sebutnya inisial aja. Oke. Goblin hijau. Jangan. Inisial. Jadi kayak ini. si menteri ini gitu. Nggak si menteri yang inisialnya B tuh. Yang pas itu ditanya sama wartawan. Jadi kita tuh seorang penonton, seorang rakyat jelata kita ini yang nonton berita tuh harus paham ciri-ciri gimana tuh orang nggak bisa public speaking, gimana tuh orang bohong. Jadi si inisial B ini kan ngomong, saya satu hari ini nggak ngelihat ada demo. Lah emang di kantor DPR, kantor FPR emang nggak ada ini, nggak ada TV gitu. Nah dia sambil menggatal-gatalkan hidungnya. Kalau gua teliti lagi nih, kalian kalau teliti lagi, searching lagi ke Google, ciri-ciri orang yang memegang hidungnya dengan cara gatal kayak gini itu bohong. Betul nggak? Enggak, aku garuk-garuk silit. Bro, please bro. Gimana? Tinggal cari aja. Apa? Iya cari aja. Ya maksudnya reaksi lu ya, reaksi gue. Ya pasti jelas. Kalau pendapat gue jelas pasti.
Karena dia gini, dia nggak ngerti, dia Iya, padahal gini, iya, rakyat kan demo di depan gerbangnya. iya, Gua ngomong kayak gini, kenapa dia nggak tahu padahal itu di depan gerbangnya loh. iya, gue tahu, gue juga tahu sebenarnya gitu. Dia tuh sebenarnya grogi menurut gue. Grogi tuh ya, ditanya tuh grogi sebenarnya menurut gue. Karena ya dia tuh kayaknya ya, lu lihat dari wajah aja, kayak ada perasaan tertekan gitu. Iya benar. Iya pasti lu terlihat aja gitu kan. Nggak usah ini, lihat aja. Karena ya balik lagi, karena rakyat masih tidak ada melihatnya perubahan, pasti tuntutan makin banyak. Nah itu kayak yang dituntut tuh perubahan sebenarnya. Nah itu jadi Yang makanya, dituntut perubahan. nah iya makanya daripada itu jadilah demo, ya kan? Iya benar. Iya, jadi sebenarnya juga sebenarnya bukan demo sih kalau menurut gua, lebih ke arah mempertanyakan perkembangannya seperti apa gitu kan. Karena juga lihatlah, ekonomi juga banyak kan orang menengah ke bawah ya kan. Iya, Nah iya. terus dengan apalagi diberatkan dengan beberapa peraturan yang belakangan ini memberatkan seperti pajak gitu kan. Jadi kan sebenarnya makin memberatkan gitu kan untuk kalangan menengah ke bawah. Jadi ya sebenarnya rakyatnya minta perubahannya itu gitu. Mungkin salah satunya itu ya menurut gua. Iya, Kedua juga balik lagi, balik lagi rakyat kemana juga nih? mempertanyakan kinerja lembaga itu. Ya saya nggak bisa sebut nama lembaga karena ya itu ya semua orang tahu lah yang lagi naik hari ini apa gitu. Ya maksudnya karena ya beberapa belakangan ini yang video lagi viral ya, yang Iya. yang joget-joget. Nah Iya. itu kan rakyat pastilah berpikiran, lah kok ngapain begini, kerjanya ngapain gitu, kok joget-joget gitu kan. Nah itu yang jadi pemicu juga. Itu jadi pemicu kontroversial orang-orang nih. Ada lagi nih, jadi kan 17 plus 8 ini ya tadi ya, masing-masing mereka mempunyai tugas-tugasnya, mulai dari tugas Presiden Prabowo Subianto yang terhormat, tugas Dewan Perwakilan Rakyat, tugas Ketua Umum partai politik, tugas Kepolisian Republik Indonesia, tugas Tentara Nasional Indonesia. Nah, sama lagi tugas Kementerian Sektor Ekonomi. Nah, saya akan membahas kali ini mau mempertanyakan kepada beliau, Mas Bilal, yang paham tentang ekonomi, yang paham tentang politik. Jadi Nggak paham tapi mengikuti. oh ya, mengikuti ini masalah pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan DPR nih. Ih, paling gua nggak mau nih, tunjangan DPR yang 104 juta yang diubah menjadi 65 juta itu sebenarnya bohong. Bukan maksudnya bukan bohong dalam bentuk 104 juta itu masih benar-benar ya. Masih kegedean gak sih menurut lu? Ya, gua gedean lah. Gede kan? Nah, Coba lihat. ini aja lihat yang itu kan sebelum dan sesudah yang dipotong itu. Nah, sebenarnya gini, kan itu ada anggaran segala macam tuh, yang beberapa masih oke lah. Cuman menurut gue nih ya, Ya coba apa lo? Coba. nih, cuman menurut gue saat ini jadi pertanyaan nih, dan menurut gue itu hasilnya apa gitu. Gue tahu apa? Apapun yang ya memang ada pengurangan, tapi kalau lu ngerti ya, dalam pengurangan tuh sebenarnya yang 104 juta tuh cuman dikurangin namanya aja. Jadi nama-nama yang sebelumnya dipangkas itu digabung lagi jadi satu gitu loh. Gimana ya tuh? Coba gimana nih? Coba saya baca dulu ya, bentar ya. Gua ngeliat rincian gajinya aja pusing gua. Bentar ya. Karena beda ranah. Oke, pendapatan anggota DPR dalam sebulan. Gaji kita sebulan aja 3 juta. Kenapa gaji DPR cuma 104 juta? Wah, ini nih sangat-sangat melekat nih. Kita akan sarkas kali ini ya. Gaji pokok 4 juta 200 ribu.
tunjangan melekat tunjangan istri atau suami 420.000, tunjangan anak 168.000, uang sidang atau paket 2 juta, tunjangan jabatan 9.700.000, tunjangan beras atau perjiwanya itu 30.000, tunjangan PPB ya, apa sih yang pembangunan itu, yang tanah ya, tanah bangunan gitu, PPB apa ya, PPB pasal 21 2.699.000. Tunjangan apa lagi nih, tunjangan konstitusional, ada tunjangan kehormatan, kita cuman hormat ke dia 5.580.000. Tunjangan komunikasi sama dia 15.554.000. Tunjangan peningkatan fungsi 3.750.000. Bantuan listrik dan telepon 7.700.000. Asisten anggota, wih ada asisten anggotanya nih, 2.250.000. Tunjangan rumah 50 juta ribu, 50 juta ribu, 50 juta ya, 50 juta ribu rupiah, benar-benar. Totalnya 104.051.903 rupiah. Itu sebelum dipangkas ya. Nah sekarang hak keuangan anggota yang DPR yang terbaru. Tapi ya kalau menurut gua antara pendapatan DPR yang sebelum dipangkas sama sesudah dipangkas itu sebenarnya masih ketinggian. Nih gaji pokok kita bandingin ya, gaji pokok masih tetap 4.200.000. Tunjangan suami istri masih tetap 420. Tunjangan anak masih tetap masih tetap. Uang sidang atau paket masih tetap. Tunjangan jabatan 9 juta masih tetap nih ya. Terus tunjangan beras, tadinya tunjangan beras di sini per jiwanya 30.000, tapi sekarang meningkat jadi 289.000. Wow. Total gaji pokok pokok dan tunjangan melekat itu 16.777. Terus tunjangan konstitusional yang sekarang ya, biaya peningkatan komunikasi intensif dengan masyarakat itu sama aja kayak biaya tunjangannya komunikasi yang tadinya 15 juta jadi 20 juta 33.000. Apa yang berubah? Itu semakin naik gak sih anjay? Tunjangan kehormatan tadinya itu 5 juta, sekarang jadi berapa? 7.187.000. Wow, jadi lanjutin. Oh iya. Gue udah pusing. Apakah ada ini apa? Jabatan nih, di jabatan. Wah, iya benar ada nih, itu. ada. Tunjangan jabatan tadi 9 juta loh masih. Intinya tunjangan melekat itu masih tetap sama yang tunjangan pendapatan anggota pada saat sebelum dipangkas. Tapi tunjangan konstitusional ini beda sekali, justru malah semakin naik anjay. Apa nih nggak ada tuh, lihat aja nih, pusing gua udah pusing sama negara kayak gini. Makanya nah dari sekian pendapatan ini makanya dipertanyakan justru. Dipertanyakannya apa? Bukan pendapatan sekian Ya. Nah ditanya makanya kerjanya ngapain gitu, kerjanya ngapain. Pernah Kang Deddy Mulyadi pas itu gerebek yang DPRD, ini DPRD ya bukan DPR-nya ya, DPRD pas itu yang lagi main catur. Udah nggak usah dibahas. Jadi kalau menurut gua nih apa ya, gaji rakyat jelata kayak kita ini aja 3 juta. Kenapa? Wakil rakyat itu 16 juta, padahal bosnya itu kita semua. Rakyat jelata seperti kita ini adalah bos-bos kalian. Mohon nih kurangin lagi tuh tunjangannya ya. Apalagi banyak rumah kosong perumahan yang itu dulunya tempat DPR. Nah itu kalau kosong cuman hal-hal kerusakan ringan itu buat apa sebenarnya kalau tiba-tiba dikosongin? Kayak apa ya, wakil rakyat kita itu mohon maaf nih, apa ya bahasanya itu, kayak anak kalau sama orang tuanya terus itu, yang anak mau ngapain tiba-tiba harus tergantung sama orang tua. Apa sih namanya? Harus lebay. Astaga, harus lebay. Ini banyak banget, 17 plus 8 ini yang tadi rumornya, bukan rumor ya, fakta pada saat berita itu udah berapa yang sudah disahkan ya, ada berapa, bukan ada berapa, ada nomor berapa aja,
5, 6, 7, 8. Makanya yang udah ini udah ada prosesnya. Ya prosesnya. Tadi dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota yang bermasalah. Kalau ini kan pribadi, Iya. cara melihat. Kalau menurut gua Ya, nomor 5 jelas sudah ada. Iya. Karena kan dari kemarin yang beberapa di berita juga udah ada kan beberapa orang yang ditinjau gitu kan, ya ditinjau. beberapa orang. Terus yang kedua ada nomor 2, ini masih proses ya, kemarin gua lihat itu lagi sidang, cuman setelah itu gue belum tahu lagi kelanjutannya gimana. Itu terakhir gue lihat tuh masih sidang tuh, ya kan, ada tuh beberapa anggota yang terlibat dalam itu tuh, yang kasus apa tuh, yang mobil rantis tuh ada kan beberapa tuh. Nah gue lihat tuh lagi di sidang tuh. Nah yang udah. yang Nah, kalau lagi itu juga nomor 17, lanjut lagi. Yang mana? nomor 17 Iya. udah ada beberapa. Apa sih namanya, buka dialog dengan serikat buruh. Iya itu udah ada kayaknya beberapa tuh. Iya kan? Iya. Udah Oke. ada tuh beberapa tuh. Ya, sudah sampai saat ini ya episode politik kita kali ini. Semoga kalian sebagai rakyat itu sadar bagaimana pentingnya kita sebagai rakyat Indonesia. Kalau kalian orang luar negeri yang pengen mati terus masuk surga, ke WNI aja ya. Karena di WNI itu banyak orang yang PHP. Oh, enggak. Apakah koruptor masuk surga juga? Enggak boleh dong. Kan katanya semua. Ya gimana ya? Udah. Episode ini kita selesaikan bersama-sama, dan gua sebagai admin Unlock the Talk kali ini pasti bener-bener sibuk nih. Soalnya editan ini pasti ini durasi panjang, banyak orang yang berisik nih. Jadinya gua harus edit ini gimana caranya biar nggak ada yang berisik gitu. Oke, sampai situ aja. Terima kasih, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Bye bye. Kita akan ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Dah. Closing. Bye bye.